Kedatangan peserta workshop on protection and management of peatland ecosystem yang berasal dari 14 negara anggota ASEAN seperti dari Peru, Fiji, Papua New Guinea, Republic of Congo, Democratic Republic of the Congo, perwakilan dari organisasi internasional dan organisasi perangkat daerah di wilayah Provinsi Riau ke Kabupaten Siak, disambut secara langsung oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza dan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman di Balai Rung Datu 4 Suku Komplek Abdi Praja. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Siak menceritakan terkait kondisi Kabupaten Siak yang mengalami kebakaran hutan dan lahan pada beberapa tahun lalu yang mengakibatkan kondisi kabut asap. Selain dipicu karena kondisi cuaca musim kemarau, sebagian besar wilayah Kabupaten Siak terdiri dari lahan gambut sehingga mudah terbakar. Berangkat dari kondisi tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Siak bekerja sama dengan kementerian terkait dan perusahaan serta organisasi peduli lingkungan hingga masyarakat kampung dalam upaya pengendalian karhutla. Nah, semenjak itu komitmen pemerintah juga dari pusat, provinsi, TNI, Polri, jika terjadi kebakaran di satu lokasi, walaupun itu bukan lokasi kita, radius 10 km, semua yang berada di sekitar situ harus ikut serta memadamkan. Karena kalau sudah sampai ke tempat kita, tidak ada kesempatan lagi. Sudah terlalu besar dan tidak bisa kita kendalikan lagi habis. Berbagai macam cara waktu itu kita lakukan, baik dari darat, dari sungai juga, kalau dekat sungai, dari udara pakai helikopter, kosnya besar. Itu belum lagi kita bicara. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin hanya memakai masker ketika COVID 2020, 2020, 2019, 2021, kami sebelum itu sudah sering pakai masker. Bahkan bukan hanya karena waktu itu belum ada daring ya Pak ya. Jadi sekolah libur juga nggak bisa. Anak saya kebetulan yang nomor 3 itu ada sedikit asma, dan itu sempat nggak bisa tidur malam. Itu karena asap. Keluar sedikit asap, dan kami sangat rindu dengan the blue sky. Sangat rindu sekali melihat langit yang biru itu. Karena hampir susah. Hanya beberapa bulan saja dalam setahun kita melihat langit biru. Dan itu memang juga faktornya cuaca juga. El Nino, El Nina itu berpengaruh terhadap kondisi di kami. Maka berangkat dari kondisi itu, kami melakukan refleksi yang luar biasa, berpikir. Dan kami juga berpikir pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bersama-sama. Perusahaan harus ikut terlibat. NGO, CSO harus ikut terlibat. Anak-anak muda juga harus ikut terlibat. Masyarakat juga harus ikut terlibat. Pemerintah dari tingkat kampung, dari desa sampai ke tingkat pusat juga kita undang untuk terlibat. Bagaimana kita sama-sama mengatasi masalah ini. Dan komitmen itu membuahkan pemikiran kami memutuskan untuk membuat apa yang dinamakan Siak Kabupaten Hijau. Dan itu kita gandeng NGO, para pemikir, pemerhati lingkungan, dan Pak Bupati waktu itu yang sekarang jadi gubernur menerbitkan Perbu Kabupaten Siak Kabupaten Hijau. Dan itu terus kita perjuangkan, dan akhirnya pada tahun 2022, awal 2022 ini, peraturan selevel peraturan Bupati Kabupaten Siak Kabupaten Hijau itu bisa kita angkat menjadi perda. Tapi sudah kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Ini diharapkan dan memudahkan dalam hal baik dalam hal planning maupun dalam hal budgeting. Itu yang kami harapkan. Di waktu yang sama, Budi Susanti selaku Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut dari Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa kunjungannya dalam rangka belajar tentang pengelolaan ekosistem gambut yang ada di Kabupaten Siak. Kami sekali lagi berterima kasih atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini bukan yang pertama, mudah-mudahan nanti akan ada waktu-waktu lagi kami lebih banyak belajar lagi, bukan hanya dari 14 negara yang sekarang hadir, tapi juga dari negara-negara lain untuk bisa menebarkan virus bagaimana kita berjuang mengelola ekosistem gambut agar tetap berkelanjutan tanpa ada yang tertinggal di belakang, sehingga bisa memberikan manfaat bagi keanekaragaman hayati, bagi perubahan iklim, untuk menjaga adanya potensi bencana dari perubahan iklim, dan juga tetap mendorong menjaga masyarakat mempunyai kehidupan yang baik agar mandiri menjaga ekosistem gambut. Dari Komplek Abdi Praja, Tim Liputan mengabarkan.